Saya akan menjelaskan tentang soteriologi secara ringkas, singkat, dan padat. Tentu ini bagian yang tidak terlepas dari apa yang sudah kita baca dan pelajari mengenai karya penebusan Kristus. Karya soteriologi atau pengetahuan tentang keselamatan itu adalah karya Roh Kudus dalam penebusan. Ada 3 titik penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketetapan Allah Tritunggal di dalam kekekalan. 1, kesatuan ketetapan yang kekal, yang tidak berubah, yang ada pada diri Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Penciptaan, providensia penebusan. Berkaitan dengan penebusan, maka ditetapkan satu konsep namanya factum salutis. Suatu ketetapan keselamatan hanya bagi orang pilihan dan dikerjakan oleh Kristus Anak Allah yang tunggal, diterapkan oleh Roh Kudus pada orang pilihan. Allah menganugerahkan penebusan secara khusus bagi orang pilihan sepanjang zaman. Dan Roh Kudus menerapkan karya penebusan Kristus kepada orang pilihan itu melalui 3 bagian penting. Penerapan yang pertama yang bisa kita baca dan pelajari dari firman Tuhan yang diinspirasikannya kepada penulis, diiluminasikannya kepada pembaca, penerjemah, penafsir, dipimpinnya untuk dilakukan. Jadi ketika seorang membaca firman Tuhan dan Roh Kudus berkarya memberikan pencerahan, dan kita terdorong untuk menjadi pelaku firman, maka terjadilah sebuah proses pemahaman kita bagaimana Allah menebus umatnya. Yang kedua adalah firman, yaitu Logos, Anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia oleh Roh Kudus. Ditambahkan natur kemanusiaannya pada pribadi anak, dan anak Allah mengerjakan karya penebusannya dengan kuasa Roh Kudus. Dari kelahiran, pelayanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Finalitas karya Roh Kudus melalui firman yang tertulis dan finalitas karya Roh Kudus melalui inkarnasi Sang Firman menjadi dasar penebusan setiap orang pilihan dalam konteks sejarah yang telah ditetapkan di dalam kekekalan. Bagian yang ketiga ialah regenerasi. Bagaimana karya penebusan Kristus, anugerah yang Allah berikan itu diterapkan pada orang pilihan sepanjang zaman. Roh Kudus menerapkan itu melalui regenerasi di dalam diri orang pilihan yang menerimanya dengan iman yang dianugerahkan secara khusus, yaitu iman yang menyelamatkan, sehingga pada momen itu terjadi kelahiran kembali. Pada momen itu ada pertobatan definitif yang pertama, yang awal, sehingga seluruh kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita yang berdosa, dan seluruh keberdosaan kita diimputasikan kepada Kristus. Lalu Allah yang penuh dengan keadilan dan rahmat mengampuni kita dan membenarkan kita. Pada status kita dibenarkan, karena kita sudah ada di dalam Kristus, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah dan menerima proses pengudusan, pertobatan progresif, dan ketekunan sampai akhir hidup kita. Dengan kata lain, 3 hal penting ini berkaitan dengan karya Roh Kudus dalam penebusan. Bagaimana kita memahaminya? Ada 4 hal penting untuk kita memahaminya. Pertama, Allah memanggil semua orang berdosa untuk datang kembali kepadanya melalui firman Tuhan yang diberitakan oleh para hambanya atau melalui berbagai cara yang ajaib. Ada banyak cara Tuhan memanggil orang berdosa kembali kepadanya, dan cara Tuhan itu tidak bisa dibatasi, tidak bisa dikurung oleh keadaan manusia. Yang kedua, panggilan Allah itu berlaku efektif hanya bagi orang pilihan. Kalau bukan orang pilihan, ia hanya tahu dan mengerti. Bagi orang pilihan, panggilan Allah itu diterapkan, di mana Roh Kudus akan menggerakkan hati orang pilihan untuk merespon panggilan Allah itu. Ketika Roh Kudus menggerakkan hati orang pilihan,
dan kita dimampukan merespon panggilan Allah, di sanalah kita tahu iman menjadi sarana yang penting, iman yang menyelamatkan. Orang pilihan dimampukan merespon panggilan Allah berdasarkan pada anugerah Allah yang khusus. Jadi bukan karena saya beragama Kristen, atau karena saya ada di dalam keluarga Kristen, atau karena saya itu mengikuti seremonial kekristenan, maka saya layak pantas menerima panggilan, merespon panggilan Allah. Tentu tidak. Karena anugerah Allah yang memampukan saya, menarik saya, dan Roh Kudus menerapkan itu di dalam diri saya. Sehingga kita, orang pilihan, menerima anugerah penebusan Kristus. Istilah yang dipakai adalah from grace to grace. Allah sendirilah yang berinisiatif. Ini poin penting. Bukan saya yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita. Seperti Adam yang berdosa kepada Allah, melarikan diri dari Allah, bersembunyi dari Allah, tidak mau berjumpa dengan Allah. Demikian Allah memanggil Adam, mencari Adam, di manakah engkau? Dan ketika itu terjadi, maka kita mendapatkan suatu pengertian Allah yang berinisiatif memanggil. Allah memanggil Nuh untuk membuat bahtera. Allah memanggil Abraham untuk menjadi bapak segala bangsa. Allah memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Allah memanggil Daud untuk menjadi raja bagi Israel. Allah memanggil nabi-nabi untuk menyampaikan firman Tuhan. Memanggil para imam untuk mengerjakan tugas pelayanan di Bait Allah. Memanggil para nabi, para raja untuk memerintah apa yang diperintahkan Tuhan. Allah memanggil melalui anaknya, para muridnya, rasul-rasulnya, dan kita dipanggil. Jadi panggilan yang eksklusif ini inisiatifnya dari Allah. Sama seperti Rasul Paulus ketika ingin menganiaya orang Kristen, sedang menuju satu kota yang bernama Damsyik. Pada saat itu Tuhan dari surga memanggil Paulus menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Inilah panggilan yang efektif, yang inisiatifnya dari Allah bagi orang pilihan yang sudah berdosa itu agar memiliki persekutuan kembali dengan Allah. Di sanalah karya penebusan yang dikerjakan Roh Kudus diterapkan bagi orang percaya. Kalau kita melihat apa saja hal yang paling penting ketika Roh Kudus itu menerapkan penebusan yang dianugerahkan dan oleh Allah dan dikerjakan oleh Kristus, maka ada 5 karya penting untuk menerapkan karya Kristus pada momen bersamaan. Jadi pada momen bersamaan, tetapi secara ontologis, secara urutan dapat kita lihat bagaimana itu bisa terjadi. Jadi ini adalah bersifat monergis, hanya dari Allah saja, satu kali dan tidak berulang. Ini yang disebut dengan karya Roh Kudus menerapkan penebusan Kristus secara atau bersifat monergis. Urut-urutannya ialah secara logis, mulai dari regenerasi, iman yang menyelamatkan, pertobatan definitif, pembenaran, dan adopsi. Ini satu momen di dalam kehidupan orang pilihan. Entah itu waktu masih kanak-kanak, remaja, pemuda, orang tua, atau bahkan sampai menjelang akhir hidupnya. Momen itu akan terjadi pada orang pilihan. Sebelum momen itu terjadi, maka orang tersebut masih berada di dalam penghukuman Allah karena keberdosaan. Kita bisa lihat dari perilaku dan sikap hidupnya. Karena itu tidak boleh dari kita mendahului apa yang Tuhan mau kerjakan bagi seseorang. Bisa jadi pada waktu masa muda orang tersebut masih memberontak kepada Tuhan Allah, tetapi menjelang akhir hidupnya dia bertobat secara definitif. Artinya saat itu dia mengalami regenerasi, menerima iman yang menyelamatkan, dan dibenarkan serta diadopsi menjadi anak Allah. Ada banyak peristiwa yang tidak bisa kita lakukan penilaian-penilaian sepihak terhadap orang lain. Nasib kekekalan seseorang bukan ditentukan oleh kita atau orang itu, tetapi ditentukan oleh Allah yang beranugerah. Jadi kalau kita lihat mulai dari regenerasi, di mana orang pilihan itu dikaruniai hati yang baru untuk hidup yang baru di dalam Kristus. Dikaruniai iman yang menyelamatkan sebagai instrumen untuk percaya kepada Allah yang beranugerah, percaya kepada karya penebusan Kristus, percaya kepada apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Dan kita bisa lihat buktinya ada pertobatan definitif, di mana orang-orang percaya tersebut menyesali segala dosanya dengan sungguh-sungguh, bisa jadi menangis, bisa jadi histeris, yang pasti dia sadar mengakuinya dan memohon pengampunan dari Allah, karena Kristus sudah mati baginya, dan berkomitmen di dalam hati untuk hidup benar, adil, suci, serta berjuang melawan dosa. Selanjutnya, kita tahu bahwa Allah lah yang secara yuridis membenarkan orang pilihan. Karena sudah ditebus dengan darah Kristus, sudah diampuni segala dosanya, dan sudah digantikan oleh Kristus, dan dia didamaikan di dalam hubungannya dengan Bapa di surga. Lalu diadopsi menjadi anak-anak Allah. Nah, ini adalah bagian yang penting. Sekali lagi saya ingatkan, ini satu momen. One moment in my life. Jadi momen ini datangnya dari Tuhan Allah. Bukan kita cari-cari atau kita coba buat ritualnya, tidak. Ini bukan bicara ritual keagamaan, ini bukan bicara tentang strategi dan metodologi untuk menemukan dan mendapatkannya, tidak. Ini adalah momen yang sangat spesial, yang tidak direncanakan oleh siapapun, oleh apapun, dan ini tentunya hanya dari Allah saja. Itu bagian karya Roh Kudus dalam penebusan. Nah, kalau sudah mendapatkan itu, kita bisa melihat bagaimana kita memahami kedalaman tentang arti regenerasi, iman, pertobatan definitif, dan pembenaran, serta adopsi. Kita melanjutkannya, bagian yang kedua, hal yang paling penting, secara progresif Roh Kudus akan berkarya di dalam dan melalui kita. Allah Trinity Tunggal melakukan itu. Melalui apa? Pengudusan dan ketekunan. Jadi di sini seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 13-14, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya ada tanggung jawab yang sepenuhnya bagi orang percaya. Dimulai dengan satu kehidupan yang kudus. Kita berstatus orang kudus dan kita mengerjakan hidup yang kudus. Berarti kita bertanggung jawab untuk setiap tanggung jawab yang diberikan. Pengudusan dari pikiran, kehendak, afeksi, dan apa saja yang kita lakukan. Dan proses pengudusan ini seumur hidup. Dan ini tidak satu kali, berulang kali sampai kita mengalami kematian. Pengudusan bukan tampilan luar yang dibuat, diubah, atau dibuat seperti seolah-olah orang yang suci, tidak. Bukan karena kita sedang dalam proses pengudusan lalu jaim, jaga image gitu, atau kita pura-pura orang yang baik, tidak. Itu bukan pengudusan, itu kemunafikan. Pengudusan itu dari dalam keluar. Pengudusan itu tampilnya jelas. Itu pengudusan. Dan dampaknya dari pengudusan itu adalah hidup yang bermakna bagi diri dan orang lain. Jadi iman itu terwujud dari perbuatan. Bukan sekedar kata-kata kosong dan hampa yang tidak bermakna, tidak. Jadi tindakan iman itu menunjukkan bahwa ada proses secara bertahap progresif pengudusan. Jadi ini adalah memulihkan kembali, merestorasi kembali kemanusiaan kita yang hilang karena dosa, sehingga kita bukan untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang lain. Nah, itu namanya pengudusan. Dan di dalam hal itu juga kita tekun di dalam kesetiaan Allah. Bisa jadi jatuh bangun, tidak berdaya, tidak mampu, tapi Roh Kudus, kekuatan kuasa Allah menopang, memelihara, menjaga kita. Jadi ketekunan kita untuk menaati Tuhan bukan dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Bahkan dengan keras, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Mengapa? Karena memang kita tidak mampu untuk menggenapi semua kehendak Allah kalau dengan kekuatan sendiri. Kita itu rapuh, kita itu lemah. Ya, jadi itu perlu diperhatikan. Jadi apa yang menjadi karya Roh Kudus itu betul-betul seumur hidup kita nikmati di dalam Kristus, memuliakan Kristus, dan menikmati Kristus. Apa hasil dari karya Roh Kudus, dari penebusan yang sudah dinyatakannya? Yaitu buah. Buah yang dapat kita nikmati secara personal, dan orang lain secara sosial juga nikmati. Buah yang kita bisa tampilkan keberadaannya, kualitasnya dan kuantitasnya. Jadi tidak hanya kualitas, tapi kuantitasnya. Makin cinta Tuhan, makin banyak tanggung jawab yang diberikan. Barang siapa yang diberikan banyak, dituntut lebih banyak. Artinya tanggung jawab itu menjadi privilege.
Ada setidaknya 5 buah yang kita bisa nikmati, bahkan kita bisa bagikan kepada orang lain sebagai wujud iman kita yang sejati, pertobatan. Jadi saat kita meninggalkan dosa, masih ada mungkin kebiasaan buruk, masih ada mungkin hal-hal yang berpikirannya tidak beres, ucapan yang tidak sesuai dengan kesucian Tuhan dan sebagainya. Itu lambat laun kita tinggalkan dan kita menghasilkan perbuatan yang benar-benar membuktikan kita bertobat. Kedua, karakter. Kita harus hidup seperti Kristus, imitatio Christo, menyerupai Kristus. Nah, ini perlu secara personal dan secara komunitas. Karena kita bukan diri sendiri, kita juga ada di dalam komunitas orang percaya, maka karakter itu bisa terbentuk, terlihat dalam komunitas dari diri kita. Nah, ini proses yang panjang seumur hidup. Karakter dapat kita baca dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kasih, sukacita, damai, pengendalian diri, kemurahan hati, dan seterusnya. Dan di sana tentu ada proses pengudusan. Yang keempat, pelayanan. Kita dengan sengaja melayani di gereja atau di luar gereja. Bukan karena program gereja atau karena diperintah orang lain, tapi dengan satu kesadaran penuh bahwa saya mau hidup bermakna bagi orang lain. Pelayanan. Jadi pelayanan bukan hanya sekedar saya bersumbangsi uang, tenaga, tapi hati juga. Jadi totalitas kehidupan kita melayani. Totalitas hidup kita berbagi. Totalitas hidup kita seperti Kristus. Yang kelima, buah kemuliaan di mana kita akan menikmati kemuliaan. Mahkota itu diberikan pada waktu Tuhan Yesus datang. Nah, inilah yang perlu kita perjuangkan. Jadi sudah lengkap penjelasan yang singkat, padat, berkaitan dengan karya Roh Kudus dalam penebusan, yang lebih kepada hal-hal yang secara teologis, spiritual, praktis dalam kehidupan kita. Kiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk setiap mahasiswa, untuk setiap yang mendengar, untuk setiap yang mempelajarinya. Dan bisa dikembangkan lebih luas, lebih dalam lagi.